putus. Ya udah kalau kamu maunya gitu. Ya udah kalau gitu kau pergi. Ya udah pergi. Bentar, aku lupa bawa dompet. Kamu boleh bayar nggak? Ya udah boleh. Ya udah makasih. Ya udah sama-sama. Aku juga bensinnya mau habis. Boleh pinjam duit nggak? Ya udah berapa? Ya udah 200.000. Ya udah nih. Ya udah makasih. Ya udah sama-sama. Ya udah. Ya udah. Hai, apa kabar? Di sini aku telah merangkum alur cerita film yang berjudul Cinta Brontosaurus yang rilis di Indonesia pada tanggal 8 Mei 2013. Jalan ceritanya diadaptasi dari salah satu komik Raditya Dika dengan judul yang sama. Dan diantaranya dibintangi oleh Raditya Dika, Pamela Bowie, Eriska Rain, Soleh Solihun, dan Mariam Belina. Film ini menceritakan perjalanan cinta Dika yang sering diputuskan cewek. Mulai dari diputuskan lewat SMS, diputuskan pas acara keluarga, dan yang paling ngeri diputusin lewat bapaknya. Semenjak putus cinta ini, Dika percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Di awal film kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Dika. Dika di sini sudah memulai kisah cintanya dari SD, tapi sayangnya setiap dirinya menembak cewek, pasti selalu ditolak. Meskipun ada yang mau menerimanya, pasti tidak akan berlangsung lama, dan akhirnya diputuskan. Sayang, tak putus. Kemudian pengalaman-pengalaman cinta yang gagal ini ia tulis menjadi buku, namun tidak ada satupun yang tertarik dengan bukunya. Tapi setelah ia menulis buku ini, ia percaya kalau cinta bisa kadaluarsa. Di malam harinya, ketika makan bersama keluarga, Dika disuruh orang tuanya untuk cepat-cepat cari pacar, agar mereka punya cucu. Paling nggak punya pacar dulu lah, kata orang tuanya. Tapi Dika pacaran selalu putus nyambung terus, kayak listrik yang konslet. Sedangkan ayahnya mempunyai saran yang lebih kreatif, yaitu langsung menghamili anak orang. Atau kalau lebih kreatif sedikit, kau hamili anak orang. Papa? Keesokan harinya, pada saat Dika nongkrong bareng bersama temannya yang bernama Kosasi, di sini mereka melihat-lihat cewek yang ada di kafe. Dari sekian banyak cewek di situ, Dika dapat melihat bagaimana kejadian-kejadian putusnya jika dirinya berpacaran dengan cewek-cewek tersebut. Hebat Dika ini, selalu sering diputuskan cewek, sampai-sampai dirinya mempunyai kekuatan bisa menerawang hasil akhir dari sebuah hubungan. Dekat, bulan kedua, ketiga lumayan, keempat, kelima makin jauh, dan akhirnya putus gara-gara kurang komunikasi. Kemudian Kosasi mempunyai saran untuk mencari cewek yang beda, dan Kosasi mempunyai teman-teman yang jomblo dan cocok dengannya. Setelah Dika bertemu dengan cewek-cewek yang dikenalkan Kosasi, tidak ada satupun cewek yang benar, mulai dari cewek yang memiliki kebiasaan aneh, tante-tante, sampai cewek yang sedang hamil. Lo hamil? Udah cerai kok. Bukan itu masalahnya. Setelah kejadian tersebut, Dika mencoba menenangkan diri dengan makan di restoran. Di sini Dika malah melihat ada pelanggan aneh yang marah-marah dengan kasir. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Dika disamperi oleh cewek yang mengajaknya mengobrol mengenai orang aneh yang marah-marah itu. Sampai akhirnya mereka berdua pun mulai dekat dan berkenalan. Cewek ini bernama Jessica. Gue Dika. Jessica. Keesokan harinya, Dika mengajak Jessica pergi jalan. Dan pada saat Dika melihat penampilan Jessica, Dika pun langsung merasa dirinya berada di tengah-tengah film India. Kemudian mereka pergi ke sebuah tempat makan yang seru, kata Kosasi. Tapi nyatanya tempat itu sangat aneh, dengan makanan yang aneh-aneh. Karena itu mereka berdua lebih memilih makan pop mie di atas pom bensin dan bercerita-cerita sambil melihat bintang. Di sini mereka memiliki keluh kesah atau masalah yang sama, yaitu lelah menjalani hubungan yang putus nyambung. Kemudian Jessica mengajak Dika untuk jalan lagi minggu depan, dan Dika pun senang sekali. Keesokan harinya, ada produser yang tertarik dengan bukunya Dika, yang berjudul Cinta Brontosaurus. Karena produser tersebut sangat suka sekali dengan dinosaurus. Meski di dalam buku tersebut tidak ada dinosaurusnya, tapi ia sangat suka sekali dengan judulnya. Dulu produsernya juga pernah melihat film Dika yang berjudul Kambing Jantan, dan ia menunggu kambingnya muncul, tapi nggak muncul-muncul sama sekali. Kambingnya mana ya? Dari tadi kok belum muncul-muncul? Singkat cerita, Dika jalan dengan Jessica. Di sini Dika menceritakan kalau ada yang tertarik dengan bukunya. Jessica pun juga senang mendengarnya. Kemudian mereka berdua menghabiskan waktu di kebun binatang dengan happy-happy. Di malam harinya, mereka teleponan sampai larut malam.
Keesokan harinya, Dika berkunjung ke rumahnya Jessica. Di sini Dika melihat-lihat seisi rumah yang penuh dengan foto monyet, dan ternyata ibunya Jessica memelihara monyet, dan sangat menyukai monyet. Kemudian gantian Jessica yang berkunjung ke rumahnya Dika, dan makan bersama. Tidak lama kemudian, tiba-tiba ibunya Dika menanyakan kapan mereka berdua akan kawin atau menikah. Jessica yang mendengar itu pun langsung kaget, karena mereka berdua baru saja jadian. Setelah itu, Dika mengajak Jessica pergi jalan-jalan dan menonton film yang berjudul Cinta Antara Pocong dan Suster Ngesot. Film ini sangat menyayat hati sekali. Bayangkan saja bagaimana caranya pocong berciuman dengan Suster Ngesot. Sampai-sampai semua penonton yang melihatnya menangis haru. Singkat cerita, pada saat hari pernikahan Kosasi dengan ceweknya, di sini Dika datang dengan Jessica untuk melihat acara pernikahan temannya. Setelah selesai acara pernikahannya, Dika bertemu dengan teman-teman lamanya yang menanyakan kapan nyusul. Tapi Dika malah mengatakan, nggak bakal pernah kali. Jessica yang mendengar itu merasa marah pada Dika, karena hubungannya akan percuma saja kalau gitu. Kemudian ketika di perjalanan pulang, Jessica menanyakan kepada Dika, mau nggak nikah dengannya? Dika malah belibet bicara kalau nikah itu urusannya akan panjang, jika kadaluarsa atau cerai. Sedangkan pada saat pacaran, hanya tinggal ngomong putus saja, semua selesai. Mendengar hal itu, Jessica langsung ingin turun dari mobilnya. Tapi mobilnya malah digeret oleh mobil penggeret. Sejak saat itu, Jessica mulai berubah. Di sini Dika sering disuruh-suruh oleh Jessica dan sering kena marah olehnya. Setelah itu, Dika dan Kosasi diajak produsernya untuk melihat film terbarunya yang berjudul Suster Push Up. Melihat filmnya yang sangat gokil sekali, Dika malah khawatir dengan filmnya yang akan dibuat olehnya. Sehingga Dika menyuruh Kosasi untuk membatalkan kontrak dengannya. Tapi ketika Kosasi ingin membatalkannya, tiba-tiba ia ditawarkan bayaran 3 kali lipat dari sebelumnya, yang membuat Kosasi malah menyuruh Dika untuk melanjutkan kontraknya. Di malam harinya, ketika makan malam, di sini terlihat Jessica yang sangat asik sekali mengobrol-ngobrol dengan temannya, sedangkan Dika hanya ikut-ikutan ketawa, meski nggak tahu pembicaraannya. Kemudian Dika pergi sebentar dari situ. Di saat Dika tidak ada di situ, teman-temannya menanyakan apakah Jessica yakin dengan Dika, dan temannya menyarankan putus saja. Dan tidak lama kemudian, pada saat Dika dan Jessica akan pulang, tiba-tiba Jessica mengajak putus. Mendengar hal itu, Dika bagaikan ditusuk pedang oleh Jessica. Keesokan harinya, Kosasi yang melihat Dika murung terus, mengajaknya pergi ke rumah Jessica untuk memperbaiki hubungannya, mumpung belum terlalu lama. Pada saat di perjalanan ke rumah Jessica, Dika tidak sengaja menabrak monyet peliharaan ibunya Jessica. Melihat hal itu, Jessica membencinya dan menyuruhnya untuk tidak usah bertemu lagi dengannya. Kamu tahu, kita emang udah kadaluarsa. Di malam harinya, Dika yang sangat galau, ia merenungkan hidupnya di atas pom bensin tempat mereka dulu pernah makan pop mie bersama. Tidak lama kemudian, mantan pacarnya yang dulu melihat Dika di atas pom bensin, mencoba memanggilnya. Di sini mereka berdua ngobrol-ngobrol sebentar untuk menanyakan kabar. Dan ternyata mantan pacarnya tersebut sudah memiliki pacar baru, sedangkan Dika baru saja putus dengan pacarnya. Singkat cerita, Kosasi datang menemui Dika dan memberitahukan kalau kontrak filmnya dengan produsernya telah dibatalkan. Karena film sebelumnya yang berjudul Suster Push Up tidak laku sama sekali, sehingga ia juga nggak yakin dengan film hantu Brontosaurus. Mendengar hal itu, Dika sangat senang sekali. Setelah itu, Kosasi dan Dika pergi lagi ke rumah Jessica untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka. Di sini Dika memberitahu kalau dirinya sudah tidak lagi mempercayai cinta kadaluarsa. Karena baginya, cinta itu pasti ada marahan, sebel, bertengkar, senang, dan lain-lain. Tapi yang paling penting yaitu bagaimana kita bisa bertahan dalam posisi tersebut. Dan cerita selesai, dengan ending Dika balikan lagi dengan Jessica.